menonton film Bereavement. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang lalu. Film ini bergenre horor. Tokoh utama dalam film ini adalah Allison yang dibintangi oleh Alexandra Daddario. Film ini bermula saat seorang anak kecil bernama Martin duduk di ayunan halaman rumah yang diculik oleh orang yang tak dikenal. Dia adalah Graham Sutter yang mengiming-imingi sepeda untuk Martin. Lalu Sutter mengajak Martin ikut bersamanya. Martin menderita gangguan bicara sejak kecil, jadi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ibunya berencana memanggil pengasuh untuk Martin. Namun saat melihat keluar, Martin sudah tidak ada dan ibunya panik. Martin dibawa Sutter ke tempatnya. Dia melihat ada seorang wanita yang tangannya diikat sambil merengek. Sebelum menghabisi wanita itu, Sutter melukai pipi Martin dengan pisau. Lalu dia menghabisi wanita itu dengan pisau itu juga. Martin yang melihat itu mencoba kabur dari situ. Namun apa daya, karena dia masih kecil, ia dengan mudah ditangkap kembali. Allison baru tiba dari Chicago dengan menggunakan bis. Ia dijemput oleh pamannya di situ, Jonathan Miller. Miller adalah adik dari ayah Allison yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Ayah dan ibunya mengalami kecelakaan yang membuat Allison jadi trauma. Sampai akhirnya Allison memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di sebuah kota kecil. Allison disambut sangat hangat oleh keluarga Miller. Namun dia tampak dingin dan cuek karena masih merasa trauma. Wendy, anak Miller, sangat senang dengan kedatangan Allison. Dia sudah menganggap Allison adalah kakaknya. Di scene ini, seorang wanita yang bekerja di sebuah restoran yang akan meninggalkan restoran untuk pulang. Saat dia menyalakan mobil, tiba-tiba semua mobil menghalangi jalannya keluar. Ia marah-marah dengan sopir itu yang ternyata adalah Sutter. Sutter lalu menghantamnya dan membuat wanita itu pingsan. Sutter lalu membawa wanita itu ke tempatnya. Sampai di sana, ia diikat dan dibiarkan menggantung semalaman. Hari pertama di kota kecil, Allison bersiap untuk jogging di pagi hari, lengkap dengan headset dan Walkman. Dia jogging berkeliling di sekitar situ. Lalu sampailah dia di sebuah pabrik pemotongan hewan, yang mana itu adalah milik Sutter, yang sudah lama ditinggalkan dan diterbengkelai. Allison melihat seorang bocah mengintip dari jendela. Lalu saat ketahuan, dia cepat-cepat menghilang. Allison tampak curiga saat melihat tumpukan mobil yang terpampang di area terbuka di sekitar situ. Lalu dari belakang ada sebuah truk yang mengagetkannya dan membuatnya terjatuh. Seorang pemuda yang melihat itu langsung menolong Allison. Dia menawarkan bantuan untuk mengantarkan Allison pulang ke rumah menggunakan motor. Allison yang awalnya sedikit ragu, akhirnya menerima tawaran itu. Pemuda itu bernama Billy. Lalu mereka berbagi cerita dan bertanya alasan mengapa Allison bisa sampai ke kota ini. Sudah punya teman baru, nampaknya Allison mulai senang dengan Billy. Namun sepertinya tidak bagi pamannya. Di sini, Martin tampaknya disuruh dan diajarkan untuk membunuh orang. Namun dia tampak masih trauma. Dan kalau dia tidak menuruti apa kata Sutter, dia akan dikurung di dalam ruangan. Di sini, Allison akan pergi ke sekolah diantar oleh pamannya. Ia tampak gugup. Saat mereka melewati pabrik Sutter, Allison mengatakan kalau dia melihat ada anak kecil di sana. Miller yang mendengar itu tidak percaya, karena pabrik itu sudah bertahun-tahun ditutup dan Sutter tidak memiliki anak setahu dia. Miller berpesan pada Allison untuk tidak mendekati pabrik itu. Sampai di sekolah, Miller pesan pada Allison untuk menjemputnya di sini lagi jam 2.30. Allison tampak jenuh di sekolah itu. Lalu ia pulang lebih awal dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan, mobil Sutter dari belakang mengikutinya. Karena Allison tampak curiga, Sutter hanya melewatinya saja. Allison akhirnya pergi ke rumah Billy. Dia sedang melihat Billy memperbaiki mobilnya. Saat mereka mengobrol, ayah Billy memanggil. Ayahnya terjatuh dari kursi roda. Dan ternyata ayah Billy mengalami kecelakaan kerja saat di Chicago yang membuat dirinya lumpuh. Dia menjelek-jelekan Chicago karena kejadian itu. Allison yang mendengar itu lalu tersinggung dan memutuskan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, ia melewati pabrik Sutter dan penasaran. Lalu terlihat Sutter berdiri di depan rumahnya sambil melihati Allison. Sesampai di rumah, Allison dimarahi oleh pamannya karena pulang terlalu sore dan pulang sendirian. Allison tampak kesal dan ia minta maaf. Wendy tampak senang bisa akur dengan Allison. Ia seperti memiliki kakak sungguhan. Di sini terlihat wanita yang diikat Sutter meminta tolong pada Martin untuk melepaskannya. Lalu Martin yang polos mencoba memotong tali dan melepaskannya.
wanita itu berlari mencari jalan keluar. Lalu dia menemukan tengkorak kambing yang membuatnya berteriak. Teriakan itu terdengar oleh Shooter. Dia dengan cepat mencari wanita itu. Wanita itu tidak bisa keluar karena semua pintu terkunci. Ia bersembunyi sampai akhirnya Shooter menemukannya. Lalu Shooter memasukkannya ke dalam ruang pembakaran dan akhirnya wanita itu koit. Nampaknya Allison ini suka jogging. Ia bertemu Billy di jalan. Billy mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran dan Allison menerimanya. Mereka akhirnya mojok di tempat sepi di dalam mobil. Larut akan obrolan, mereka akhirnya memutuskan untuk mantap-mantap. Belum sampai setengah jalan, paman Allison memergoki mereka dan membawa Allison pulang. Allison tampak marah. Ia tidak senang dengan pamannya yang sok mengatur dirinya. Mereka berdebat sepanjang perjalanan. Di sini, terlihat Shooter sedang marah-marah dengan seseorang. Tidak ada yang tahu dengan siapa dia marah-marah. Allison tampaknya tidak betah tinggal bersama pamannya. Ia berencana untuk pergi dan mengemasin barangnya. Karen, istri pamannya, mencoba menenangkan Allison dan menjelaskan semuanya. Pamannya hanya tidak suka Allison berteman dengan Billy karena latar belakang keluarganya. Allison membantah kalau Billy adalah orang baik-baik. Ia ditinggal ibunya karena mengidap pneumonia. Karen mengatakan itu tidak benar. Ibunya Billy meninggal karena bunuh diri. Allison yang mendengar itu mulai tidak percaya dengan Billy karena sudah membohonginya. Allison pergi berlari lagi untuk menenangkan dirinya, sampai ia tidak sadar kalau dia berada di depan pabrik Shooter. Ia melihat anak kecil itu lagi. Kali ini, dia mencoba mendatanginya. Dia memasukin pabrik itu yang terlihat kumuh dan berantakan. Setiap kali Allison mendekati anak itu, dia selalu berlari menjauhi Allison. Dia seperti ingin membawa Allison ke dalam perangkap. Sampai Allison menemukan koran yang isinya anak hilang dan wanita hilang yang sampai saat ini belum ditemukan. Allison akhirnya menemukan Martin di bawah meja. Tapi dari belakang muncul Shooter dan menangkap Allison. Pamannya mulai gelisah karena Allison belum juga pulang. Bahkan sampai pagi pun dia juga belum pulang. Billy akhirnya datang ke rumah Allison untuk menemuinya. Namun Allison tidak ada. Miller yang melihat itu langsung mengancam Billy untuk tidak mendekati Allison. Miller mencari kemana-mana namun tidak menemukan Allison. Lalu ia mencoba mendatangi pabrik Shooter karena Allison sering lewat situ. Allison yang diikat memohon pada Shooter untuk melepaskannya. Miller pun sampai di pabrik Shooter. Ia memanggil-manggil Shooter sampai akhirnya Shooter menjawab. Miller bertanya apakah dia melihat keponakannya. Miller meminta untuk masuk ke dalam rumahnya. Shooter akhirnya menyuruh untuk menunggu. Saat itu juga Allison berteriak memanggil pamannya dan pamannya ditembak oleh Shooter. Shooter yang kesal pada Allison mencoba memasukkannya ke dalam ruang pendingin. Billy yang berkeliling melihat mobil Miller di pabrik Shooter. Ia lalu mencoba mencari tahu. Di dalam, ia berteriak mencari paman Miller dan Allison. Sampai akhirnya dia menemukan Allison di dalam ruang pendingin. Saat mencoba membuka pintu, Billy dipukul dari belakang oleh Shooter dan akhirnya Billy pun koit. Allison tampak pasrah. Lalu ia melihat sebuah besi panjang yang digunakan untuk membuka pintu itu. Pintu itu pun akhirnya terbuka. Allison mencari jalan keluar. Saat mau mencoba keluar, dia melihat Martin dengan pisau yang menancap di tangannya. Allison lalu membantunya dan mengajaknya keluar. Istri Miller pun semakin cemas karena Miller belum juga pulang. Lalu seseorang mengetuk pintu rumahnya dan itu adalah Shooter. Dia berkelahi dengan Shooter dan akhirnya Shooter menancapkan pisau kepadanya dan membakar rumahnya. Shooter lalu mendatangi Wendy yang berada di kamarnya. Allison yang baru datang langsung menusuknya dari belakang. Shooter pun akhirnya tumbang. Allison mencoba menelpon 911, tapi dia malah ditusuk oleh Martin, yang membuat Allison pun akhirnya koit. Keesokan harinya, polisi dan pemadam berdatangan. Mereka mengira korban ini adalah karena terjebak api. Dan satu hal yang pasti, Martin masih hidup untuk melanjutkan keganasan Shooter. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Bereavement. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya, Sampai jumpa.